Oke teman-teman, di sini saya bakalan menjelaskan secara singkat ya. Secara singkat cara kerja dari PWM yang telah saya buat ini ya. Dan nanti juga saya bakalan kasih skemanya. Jadi di sini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang saya mereview PWM buatan saya sendiri. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan cara kerja komponen-komponen dan nanti bakalan kita buat skemanya ya. Jadi kita mulai dari IC LM317 ya. Nah, di sini ada yang beda ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan IC LM317 padahal seharusnya kita menggunakan seri tetap ya teman-teman, seri IC regulator yang tetap, contoh kayak IC 7805 atau yang sejenisnya ada banyak ya teman-teman. Pokoknya yang output regulatornya itu yang tetap. Jadi di sini karena saya kehabisan IC regulator yang tetap, jadi kita gunakan aja IC LM317 dengan tidak menggunakan potensio ya. Jadi menggunakan dua buah resistor yang tetap, tidak berubah-ubah. Makanya dengan perhitungan lewat aplikasi Elektrodoc itu bisa kita peroleh tegangan 14 volt dengan resistansi resistor yang sekian-sekian, bisa kita peroleh ya teman-teman. Jadi sini kita bakalan uji coba dulu apakah benar voltase output regulatornya itu di 14 sampai 13 volt saya kepengennya saya gitu ya. Jadi mengingat datasheet dari IC L555 nya itu adalah 15 volt, jadi kita toleransi ya. Jadi 14 sampai 13 volt dan ya benar saja outputnya 13 volt ya. Dan ini output input dari ini tegangan inputnya ya 28 volt sebelum keluar dari IC regulatornya, dan ini sudah keluar ya. Oke teman-teman. Dan kemudian setelah keluar dari IC regulatornya, di sini langsung terhubung paralel sama elko ya, elektrolit kondensator, kemudian langsung terhubung ke kaki PCC punyanya ICN L55. Kemudian ya masuk ke rangkaian PWM-nya ya teman-teman. Dan di sini untuk rangkaian PWM-nya di sini ada kapasitor 2,2 nanofarad, dua buah dioda IN4148, kemudian ada resistor 1 kilo, kemudian ada potensiometer 1 kilo ya. Dan di sini juga ada ini LED untuk indikator. Kemudian outputnya di sini kita kasih ya, untuk outputnya kita kasih resistor 10 ohm. Kemudian kita kasih lagi resistor 100K yang kita hubungkan langsung ke kakinya gate pada MOSFET ya. Jadi di sini awalnya saya menggunakan satu buah MOSFET, kemudian saya mau uji coba lagi menggunakan dua buah MOSFET dan alhamdulillah di sini berhasil ya teman-teman. Jadi untuk Jadi untuk cara kerja dari PWM ini, jadi ini tuh ada yang namanya pada rangkaian ICN L55 mode stable. Mode stable itu mengeluarkan denyut ya atau PWM, yang untuk PWM-nya ada namanya duty cycle ya. Duty cycle itu jumlah besar pulsa modulasi ya pada PWM. Jadi di sini kita atur sedemikian rupa ya menggunakan potensio, mengatur lebar pulsa modulasinya ya untuk mengontrol kecepatan motor DC. Jadi seperti itu. Dan saat kita putar di sini bukan hanya duty cycle-nya aja ya yang berubah, ternyata di sini frekuensinya juga berubah ya. Jadi paling minimal itu di 35 kHz sampai maksimalnya di 300 kHz ya, kurang lebih seperti itu. Nah, PWM-nya tadi itu bakalan terhubung ke kakinya gate pada MOSFET ya, dan akan mengendalikan MOSFET sesuai dengan jumlah duty cycle dan frekuensi yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin teman-teman mendengar penjelasan tanpa ada gambar perakitan mungkin agak bingung, tapi tenang aja ya teman-teman. Di sini di akhir video saya bakalan kasih diagramnya untuk teman-teman yang mau buat. Tapi buat teman-teman yang mau buat aja, saya nggak nyaranin karena ini cuman sekedar gabut-gabutan aja buatnya, nggak terlalu mendalami juga dan kurang mempelajari ya. Jadi mohon dimaafkan karena saya kurang mempelajarinya. Jadi sebelum saya kasih
diagramnya di sini saya bakalan mencoba lagi, tapi kali ini saya rencananya mau gunain SMPS ya sebagai supply-nya. Di sini saya gunakan SMPS SOS 6 ampere 22 volt. Jadi di sini rencana saya bakalan membuat sebuah solder DC ya, menggunakan resistor 3 buah resistor kapur yang sudah saya siapkan. Saya pecah juga bodinya sehingga dalamannya itu kelihatan ya. Jadi kita bakalan mengendalikan panas dari resistor tadi yang sudah saya pecah tadi, 3 buah tadi, menggunakan PWM ini ya. Apakah bisa? Oke, sekarang langsung saja kita uji coba ya. Jadi langsung saja di sini udah kepasang satu buah SMPS 6 ampere 22 volt. Ini terhubung ke input pada PWM-nya, dan ini pendingin ya, kipas pendingin untuk mendinginkan MOSFET ya, karena saat saya seri resistor yang saya mau panaskan tadi, resistor kapur yang sudah saya pecah tadi itu saya seri nggak apa-apa, MOSFET-nya nggak panas. Tapi kalau kita paralel, MOSFET-nya jadi sangat panas ya teman-teman. Jadi saya di sini cuman berani beberapa detik aja, beberapa puluh detik aja berani ngujinya, takutnya nanti MOSFET-nya malah nggak tahan ya teman-teman dan rusak. Oke, untuk melihat apakah resistor kapur yang sudah saya buat itu bekerja pada PWM, di sini kita redupkan dulu, kita tutup dulu jendelanya, kita hidupkan. Kemudian di sini kita matiin dulu ya center kameranya. Oke, kalian bisa lihat ini di minimalnya ya. Kemudian kita putar, kalian bisa lihat perbedaan cahaya pijarnya ini di titik maksimalnya ya. Oke, nah ini kita nggak berani nyalain terlalu lama, karena kalau di paralel MOSFET-nya benar-benar panas banget ya teman-teman. Oke, kita nyalain ulang, kita coba putar lagi ke maksimalnya. Kalian bisa lihat perbedaan cahayanya ya. Oke, kita matiin aja, kita coba cek kembali MOSFET-nya. Ini meskipun pakai pendingin kipas ya, tetap aja panas. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.